Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib. Kemarin sampai di terakhir bab salat khauf, kemudian masuk ke bab libas. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun, bab baru, wa yuhramu 'ala ar-rajuli lubsul harir. Diharamkan bagi seorang laki-laki lubsul harir, memakai pakaian sutra, wa takhattum bidzahabi, dan memakai cincin dari emas, wa yahillu lin-nisa, dan dihalalkan bagi wanita. Wa qalilun screen share-nya keluar. Ya. Wa qalilid dzahabi wa katsirihi fil tahrimi sawa. Ya, jadi dan banyaknya, baik banyaknya atau sedikitnya dalam tahrimnya atau dalam keharamannya itu sama saja. Ya. Pertama di sini beliau musannif rahimahullahu taala menyebutkan faslun yuhramu 'ala ar-rajuli lubsul hariri wad dhahabi, ya, wa yahlul nisa wa yasiri dhahabi wa kasirihi sawa. Ya. Kata Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayahnya mengatakan diharamkan bagi laki-laki memakai sutra. Wa kadzalika taqtiyatu bihi. Begitu pula taqtiyah itu artinya adalah menutup, baik menutup kepalanya atau menutup badan, tapi tidak dipakai, ya, cuma ditutupkan. Ya, taqtiyah. Wal istinadu ilaihi, kemudian dijadikan sandaran. Wal iftirasu, ya, wa tadassur bihi, dan juga dijadikan sebagai spray misalnya untuk tidur, atau dijadikan alas, atau dijadikan alas untuk atau dia naik di atasnya, ya, dia naik di atasnya. Wa kada ittikhaduhu bitanatan wa sitran. Begitu pula juga tidak boleh dia dijadikan bitanah itu dari kata batan itu maksudnya adalah lapisan dalam pakaian, misalnya jas tapi lapisan dalamnya itu pakai sutra misalnya. Wasitran, dan juga sebagai penutup luar, ya, satir, yaitu penutup. Wasair wujuhil istimal, dan seluruh wujuh bentuk istimal penggunaan. Dan dalilnya adalah larangan Nabi SAW tentang itu. Dalam Imam Bukhari mengatakan Nabi bersabda, nahana Rasulullah SAW, ya, kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memakai an-lubsil hariri wa dibaj, dan dilarang untuk lubsul harir, yaitu memakai pakaian dari sutra, wa dibaj. Dibaj itu juga sutra, ya, artinya dibaj itu seluruh kain yang berasal dari ulat, dibaj. Kemudian kata beliau, wa an najlisa 'alaiha, dan untuk duduk di atasnya. Jadi keterangan di belakang ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya untuk dipakai, ya, kan, tetapi juga untuk di penggunaan yang lainnya, seperti dipakai untuk spray misalnya, atau untuk alas dan yang lainnya. Wa illatun nahyi, dan illah atau sebab dari larangan kenapa seorang ya, masih lanjutan dari pernyataan beliau tentang tadi, ya. Jadi yang kecuali orang-orang rendah yang menyerupai wanita, al-mal'ununa ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu dilaknat dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yahillu lubsuhu lin-nisa, dan dihalalkan memakai sutra tersebut untuk wanita.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat dhahaba wal uhillat dhahabu wal fid uhillat dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan juga sutra untuk wanita-wanita umatku dan diharamkan atas laki-lakinya. Rahul Imam Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam mustadnya. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi tentang hadis ini, hadisun hasanun sahih. Wa fi lafzihi, atau wa fi latifatin syar'iyyatin huwa, ya. Dan ada sisi sudut pandang syar'inya, dia adalah anna lubsuhu yumilu tab'a ila wata'in nisa. Kata Imam Al-Isni mengatakan bahwasanya memakai sutra itu akan condong tabiat itu untuk menjimai perempuan. Wa yu'addi ila ma talabahu sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wasallam wa huwa kasratun nasal. Dan akan mengakibatkan seperti yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah banyaknya keturunan. Maksudnya wanita itu kenapa dibolehkan memakai sutra? Ya karena itu akan membuat syahwat, mungkin seperti itu maksudnya, atau akan mencondongkan dia untuk suka berjima dengan istrinya, sehingga banyak keturunan yang akan dia dapatkan dari hal tersebut. Maka ini sesuai dengan dengan maksud syar'i. Wa hal yuhramu 'alan nisa'i al-iftirasu bil harir atau iftirasul harir. Apakah wanita itu diharamkan untuk memakai sutra tapi bukan di bajunya, tapi dipakai untuk spray misalnya, atau untuk mukena seperti baju ya, spray. Nah, maka di sini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Menurut Imam Rafi'i tetap diharamkan, ya. Atau diharamkan untuk dijadikan spray atau dijadikan alas, karena di situ ada saraf wal khuyala, ya. Ada berlebih-lebihan dan juga sombong, ya. Jadi kalau orang spraynya aja pakai sutra, berarti dia itu berlebihan dan sombong. Ala tara annahu yajuzu lahunna lubsu dhahabi dunal akli fi aniyati dhahab. Nah, Imam Rafi'i mengkiaskan dengan larangan seorang wanita yang diperbolehkan untuk berhias atau memakai hiasan dari emas, tapi dilarang minum dari minum dari piring dan cangkir, atau makan dari piring dan minum dari cangkir emas. Ya. Wali anal makna alladhi dzakarnahu fil lubsi bitamamihi mafqudun fil iftirash. Karena sesungguhnya makna yang disebutkan ya dalam hadis tadi itu memakai, ya, itu tidak ada di dalam dalam iftirash. Maksudnya iftirash itu bukan makna memakai gitu. Maksudnya beliau begitu ya. Jadi iftirash itu tidak boleh. Iftirash itu maksudnya dijadikan alas. Kata Imam Rafi'i seperti itu. Nah, kemudian pendapat Imam Nawawi mengatakan yang paling tepat menurut Imam Nawawi adalah al-jawaz. Jadi diperbolehkan bagi wanita untuk memakai sutra dijadikan sebagai alas atau dijadikan sebagai spray misalnya. Nah, ini yang kuat, yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu yuhramu 'ala rijali yu'khadhu minhu annahu la yuhram 'ala sibyan. Berarti Imam Nawawi menganggap seluruh penggunaan bukan seluruh penggunaan duduk di atas sutra, kemudian memakai sutra, kemudian menggunakan sutra untuk yang lainnya, maka di situ diperbolehkan untuk wanita. Ini menurut Imam Nawawi. Dan juga sabda Nabi tadi mengatakan diharamkan atas laki-laki, maka diambil kesimpulan dari situ bahwasanya tidak diharamkan bagi rajul itu laki-laki dewasa ya. Jadi diharamkan bagi laki-laki dewasa, berarti tidak diharamkan bagi selain rajul. Selain rajul misalnya sibyan. Sibyan itu anak laki-laki kecil. Ya. Hatta annahu yajuzu liwali sabiyyi an yulbisahu. Imam Nawawi berpendapat bahkan walinya seorang anak kecil itu, atau bapaknya atau orang tuanya atau walinya atau ibunya,
atau yang bertanggung jawab atasnya itu walinya, ya, boleh memakaikan pakaian sutra kepadanya. Wa huwa kadzalika 'ala shahih 'inda Rafi'i. Begitu pula Imam Rafi'i juga membolehkan pakai pakaian sutra kepada anak kecil. Bisyarti an yakuna duna sab'i sinin, dengan syarat sebelum 7 tahun. Nah, ini juga pelajaran penting di sini ya. Pelajaran penting di sini hukum-hukum yang terkait dengan keharaman seorang pakaian ya, pakaian seorang laki-laki dewasa itu tidak, hukumnya tidak ada di pada anak kecil gitu ya. Anak kecil, anak yang masih belum memayis ya, di bawah 7 tahun seperti itu tidak ada. Jadi hukum isbal juga nggak ada karena anak-anak itu masih belum mukallaf gitu ya. Bahkan sutra. Ya, bahkan sutra. Wasahihi fil muharrar inda Nawawi al-jawazu mutlaqan. Ya, dalam pendapat Nawawi itu Imam Nawawi mengatakan boleh. Ya, jawazu mutlaqan di sini walaupun dia itu sebelum 7 tahun, intinya sebelum dewasa. Wa huwa muqtadu kalam Syekh. Ya, di sini maka bisa diambil dari kalamnya Syekh atau Al-Imam Abu Juja' tadi ya. Kemudian waqalu Syekh, dan perkataan Imam Abu Juza', wa yasiru dhahabi wa katsirihi sawa. Dan sedikitnya emas dan banyaknya juga itu sama saja. Mau sedikit mau banyak sama saja. Maksudnya sama dalam tahrim ya, dalam keharaman. Ya. Maka dalilnya adalah sabda Nabi SAW, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai sutra ataupun dibaj juga sutra. Wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian itu minum di bejana-bejana yang terbuat dari perak dan emas. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak yang dipakai untuk makan dan minum itu untuk mereka di dunia, yaitu orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, bagi kalian di akhirat. Ya, walaupun Nabi SAW mengatakan lahum fid dunya, bagi mereka itu di dunia, bukan berarti ini halal bagi orang kafir ya, hukumnya. Tetap mereka ketika menggunakan itu ya haram. Tapi kalau dilihat dari sisi tuntutan dunianya, maka tidak ada, mereka dituntut untuk tidak memakai emas dan perak dalam makan dan minum. Maksudnya ya silahkan saja, nggak ada hukuman. Karena hukuman ini bagi orang muslim. Tapi hukum asal akhiratnya itu sebenarnya juga tidak boleh. Rahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walihada tatimatun muhimmah marrat fi awal kitab. Ya. Baik, kemudian lanjut ya. Qala idza kana ba'du thawbi ibrisaman. Kita lanjut ke matan di bawahnya. Catatan kaki nomor 1 dulu, kita ke bawah dulu ah. Kita catatan kaki nomor 1 belum kita baca. Ya, ini dalilnya Rawal Bukhari wa Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira wal dibaj. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatimiz dhahabi. Wa riwayat Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim. Ya, ini adalah dalil-dalil ya. Pertama adalah dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai harir yaitu sutra, wadibat itu seluruh jenis sutranya seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau melarang dari khatimiz zahab yaitu cincin emas. Ini tentunya bagi laki-laki. Diterangkan di hadis bawahnya, yaitu Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, hurrima libasul hariri wadzahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim. Diharamkan pakaian pakaian sutra dan emas atas umatku dan dihalalkan untuk inas perempuan-perempuannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita matan ke atasnya. Silakan. Ya, wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw quttanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibrisam yang di sini ditulis dengan ibrisam. Ya. Wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman,
wa ba'duhu qutnan aw quttanan jaza lubsuhu ma lam takun al-ibraisamu ghaliban. Jadi kalau seandainya sebagian baju itu adalah ibroisaman, ya, kemudian sebagian lainnya adalah cotton, yaitu katun, atau ya jenis kutan, ya, jenis katun, jazalub suhu malam yakunul idrisamu waliban, ya, boleh dipakai selama ibroisam itu tidak ghalib, yaitu tidak dominan. Ibroisam itu adalah jenis sutra juga, ya jenis sutra juga. Wahwal hariru bi ayyi anwa'ihi, dia adalah sutra di seluruh jenisnya, ya. Wa asluhu mahulla anidud ba'da mauti dakhilihi. Ini adalah asalnya itu adalah apa-apa yang diambil dari ulat sutra, ya, setelah matinya. Maksudnya ya jenis sutra juga, intinya jenis kain dari apa? Dari ulat sutra. Ya, jadi ibroisam itu sutra. Jadi kalau seandainya sebagiannya itu sutra dan sebagian lainnya itu katun atau bahan yang lainnya misalnya, maka boleh dipakai selama sutranya tidak ghalib. Ghalib itu tidak dominan. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini Imam Haris menjelaskan ma hurima isti'maluhu minal hariri as-sirfi idza raqqaba ma'a ghairihi mimma yubahu isti'maluhu kal kuttani wa ghairihi ma hukmuhu yandur in kana al-aghlabul harir haruma wa in kana al-aghlabu ghairihi halal. Ya. Apa-apa yang diharamkan dari sutra murni, ya, ketika dia dicampur dengan selainnya dari katun misalnya atau yang lainnya, apa hukumnya? Maka dilihat. Kalau seandainya yang paling dominan itu adalah sutra maka haram, tapi kalau seandainya yang paling dominan itu selainnya maka dia halal. Nah, tagliban di janibil aksar, maka dilihat di sini adalah yang paling banyaknya. Kalau seandainya yang lebih banyak itulah yang dihukumi di situ. Hukumnya ada pada yang terbanyak di situ. Idil kasratu min asbabit tarji, karena sesungguhnya banyak itulah yang menyebabkan sesuatu itu menjadi rajih, menjadi dominan, ya. Hukumnya ya kepada yang banyak gitu loh maksudnya. Fa in istawaya fawajahan. Kalau seandainya sama, maka ada dua pendapat. Ya. Maksudnya 50-50. Yang pertama boleh, ya, takliban li janibi boleh li'annahu la yusamma saubu harir. Boleh karena sesungguhnya kalau 50-50 itu tidak dinamakan pakaian sutra. Wal aslu fil manafi'i al-ibahah, karena sesungguhnya asal dari atau hukum asal dari semua manfaat duniawi itu adalah boleh. Ya. Wa qila yuhram, ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan haram taghliban li janibit tahrim, karena dikuatkan dari sisi haramnya, karena ada kaidah mengatakan idza istama'atil halal wal haram ghulibal haram, atau idza istama'atil al-mubah wal hadar ghuliba al-hadar atau al-haram. Jadi kalau seandainya ada dua sisi, sisinya itu 50-50, ada sisi halalnya, ada sisi haramnya, maka mutlakkan kepada yang haram. Seperti misalnya kemarin di bab awal-awalnya, anjing kawin dengan kucing misalnya. Anjing kawin dengan kucing. Maka anaknya apakah dianggap anak kucing atau anak anjing? Nah, ini dianggap anak anjing. Jadi dianggap najis gitu ya. Itu karena taklib tadi ya. Tadi dikuatkan kepada sisi haramnya. Wa huwal qiyas. Dan dia sesuai dengan qiyas, yaitu kaidah maksudnya. Wal qaidah li'anal qaidah, karena kaidahnya mengatakan at-tahrimu inda istimai halal wal haram. Karena sesungguhnya kuat haramnya ketika haram itu bertemu dengan halal, maka yang dikuatkan adalah haramnya. Wasahih, yang benar, anal i'tibar bil wazni. Nah, ini kita sekarang membicarakan tentang i'tibarnya. I'tibar itu yang dimaksud dominan sama nggak dominan itu gimana? Apakah beratnya, maksudnya berat dari sutra sama berat dari katun yang dicampur, atau sisi luarnya misalnya. Sisi luarnya itu dominannya adalah katun atau dominannya adalah sutra misalnya. Nah, maka wasahih, kata Imam Al-Hisni mengatakan anal i'tibaru bil wazni fil kasrati wal qillah. Yang dikuatkan adalah itu yang dianggap itu adalah beratnya ketika dicampur itu. Ya, benang yang dipakai untuk memintal kain itu
mana yang dominan dari sisi timbangannya gitu ya. Wa qila al-i'tibaru bizuhur wa huwa qawiyyun. Ya ini dalam mazhab Syafi'i yang kuat atau yang dikuatkan itu adalah berat seperti yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya yang dominan itu adalah yang nampak. Misalnya seseorang memakai pakaian 2 lapis ya. Lapis dalamnya katun, lapis luarnya Lapis luarnya adalah sutra. Lapis dalamnya itu lebih berat daripada lapis luarnya. Ya. Maksudnya bukan lapis ya, tapi dicampur ini, bukan di beda lapisan ya, dicampur dipintal jadi satu kain gitu. Ya, jadi yang nampak adalah sutranya gitu ya. Maksudnya yang nampak adalah sutranya. Maksudnya ketika dijadikan kain itu yang di luar atau yang kelihatan dari luar itu adalah sutranya. Nah, yang seperti ini dilihat dari yang nampaknya bukan dari beratnya. Walaupun beratnya sutra itu tidak lebih berat dari tidak berlebihan dari katunnya. Misalnya campurannya 60% katun, 40% sutra. Tapi kalau dipakai keluar dari luar itu kelihatannya pakai sutra gitu. Nah, maka seperti itu Imam Malik ini menguatkan yang itu. Ya, itu berarti dia seperti pakai pakaian sutra. Walaupun kalau dipresentasikan dengan timbangan maka dia lebih sedikit gitu ya. Wa huwa qawiyun, dan dia kuat liwujudil makna minal khuyala wa mailun nafsi. Karena sesungguhnya itulah makna larangan Nabi SAW, yaitu sombong gitu ya. Itu sombong karena dia memakai pakaian nampaknya itu pakaian sutra. Kemudian wa'lam annahu yahillu sauba al-mutarriza atau al-mutarrifa alladhi ja'ala tarfahu hariran katuqi ya wal faraji warru'usil akmami wadzail. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dihalalkan pakaian yang mutarris. Mutarris itu disulam atau di bordir ya mungkin ya. Ya. Kemudian al-mutarrif. Al-mutarrif itu di torofnya atau di ujung-ujungnya. Ya. Ujungnya itu ada apanya? Ada sutranya. Kemudian alladzi ja'ala tarfahu hariran, yang dijadikan ujungnya misalnya ujung kerah, misalnya ketupi, tup itu kerah, wal faraji itu lubang-lubang yang ada di baju, waru'usi kepala baju, ujung-ujung baju, wal akmam wal zail, dan juga lengan-lengan baju dan juga zail itu bawah. Ya, atau ekor sebenarnya. Wa dhahiran kana at-tatrifu an batinan. Baik dia di dalam sutranya itu ataupun di luar. Wal aslu fi dzalika hadits minha ma rawahu Muslim. Ya. Maka boleh hukumnya. Asalnya atau dasarnya. Jadi sutra itu ketika dia dicampur dengan atau ditempelkan dengan baju biasa hanya untuk hiasan ornamen misalnya, maka itu boleh. Karena dalilnya beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir, Nabi melarang untuk memakai pakaian sutra illa fi maudhi'i isba'in au isba'ini au salasin au arba, kecuali di pakaian tersebut itu hanya terdapat sekitar 1 jari atau selebar 1 jari atau 2 jari sampai 4 jari. Wa hadza fi tatrif wa tatris wa bil harir. Dan ini adalah ketika itu dibordir atau dikasih ornamen ujung-ujungnya dengan harir, yaitu dengan dengan sutra. Maka hukum bordir tadi atau dikasih ornamen ini sama juga dengan menambal ya. Kalau misalnya ada pakaian yang bolong kemudian ditambal dengan sutra, maka juga sama boleh, tapi tidak boleh lebih dari 4 jari ya. Jadi maksudnya tidak boleh lebar-lebar syaratnya. Jadi dengan syarat tidak lebih dari 4 jari. Allah yazida waznu ala wazni baqiyatis saub, dan juga beratnya itu tidak boleh lebih berat dari berat bajunya. Ya. Adapun bordir tadi atau dia ditempeli sutra dengan dipintal tadi itu maka maka kebiasaannya kalau itu kebiasaan cuma untuk ornamen maka itu tidak mengapa ya. Bahkan juga ada ulama yang menetapkan itu juga nggak boleh lebih dari 4 jari. Ya seperti yang diterangkan oleh Umar bin Khattab tadi.
Kemudian wa hadza fit tatrif wa tatrisi bil harir wa amma bil dhahabi fa innahu haram. Ini dengan sutra. Adapun dengan emas maka itu haramun li syiddatis saraf. Karena kalau pakaian itu ditempelin emas itu sangat ini ya, berlebihan. Ya. Wa qad saraha bidzalikal Baghawi, dan Imam Baghawi mengatakan wa hiya mas'alatun hasanah yang bagi an yatanabbah laha, yaitu seperti pendapat Imam Baghawi yang mengharamkannya. Ya. Karena itu adalah perkara yang yang baik ya, maksudnya untuk diharamkan itu, maka seseorang untuk perhatian padanya. Fa inna katsiran minal aradil minal abna'i dunya tadfa'u ilaihi waqtil wudu'i awil hamami aw min syafatin aw al hamami syamlatun aw min syafatun mutarrafun bid dhahabi fa yastamiluha wa rubbama ja'ala al masjid wa wada'a tahta jabhatihi fi salat. Ya, ini menceritakan di zaman beliau ya. Beliau mengatakan karena sesungguhnya banyak dari orang-orang dari min abna'id dunya, jadi orang-orang anak dunia, itu maksudnya orang-orang pemuja dunia gitu. Dia itu ketika wudhu itu mereka menggunakan, atau kamar mandi mereka itu menggunakan handuk atau yang lainnya itu dari emas, ujung-ujungnya dari emas, dengan emas, kemudian mereka menggunakannya. Atau bahkan ada seorang yang di antara mereka para penghamba dunia ini, dia datang ke masjid dijadikan sajadah ini, emas ini. Jadi sajadahnya bercampur dengan emas. Maka Al-Sini mengatakan kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah dia berhati-hati dari menyelisih perintahnya Allah, maksudnya perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala, perkaranya Allah. Untuk dia itu nanti dikhawatirkan akan terkena fitnah atau dia akan diadab dengan adab yang pedih. Wa qala ba'dul ulama yal fitnatu al kufru. Di sini dikatakan dalam ayat ini antusibahum fitnah. Maka hendaklah orang yang menyelisih perkaranya Allah itu berhati-hati untuk dikenakan padanya fitnah. Fitnah di sini adalah kufur. Ya, kufur itu kafir ya. A'anallahu wa iyyakum. Ya, wallahu a'lam bissawab. Selesai ya, selesai di bab babul libas. Mungkin sebelum kita selesaikan ada catatan kaki nomor 2, silakan digeser ke bawah. Catatan kaki nomor 2. Ya, ini dalilnya, dalil dari tadi dari pernyataan beliau ya. Kalau bercampur itu ya, rawal Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, dari Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang memakai pakaian sutra kecuali seperti ini. Wa asyara bi isba'i allataini taliyani ibham ya. Dan beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengisyaratkan dengan dua jarinya, ya, dua jari beliau, ya, dua jari beliau yang tali idham, tali itu yang setelah al ibham, ya, ibham itu ibu jari, ya. Jadi di antara dua ibu jari, gitu ya. Allataini taliyani ibham, yang di antara dua ibu jari, maksudnya dua jari ya. Qala rawil hadis bima alimtu annahu ya'ni al-a'lam ya. Wa hiya al-khutut allati takunu ala hawashi thawb wa nahwiha. Al-ibraisam ahsanul harir ya. Rawinya mengatakan, yang saya tahu bahwasanya yang dimaksud Umar itu adalah al-a'lam. Al-a'lam itu maksudnya adalah ya seperti tanda-tanda, maksudnya ornamen tadi ya. Wahyal khutut, dia itu adalah garis-garis yang di ujung-ujung pakaian, maksudnya ya seperti tadi ya, ornamen gamis yang terbuat dari sutra atau jahitannya dari kain sutra yang seperti itu. Nggak boleh lebih dari 4 jari. Kalau di sini cuma disebutkan 2 jari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada soal yang tanyakan, tafadhol. Ada di chat. Ya. Mengenai pembahasan pasal tentang pakaian dengan bab sholat. Ya.
Kenapa ya, betul, bagus ya, jazakallahu khairan. Kenapa apa namanya tahu-tahu membahas sholat, ya, membahas babul libasnya. Kenapa di apa libas ini dimasukkan di seolah-olah dia dimasuk di apa di bab as-sholahnya. Sebenarnya dia beda lagi. Kalau kita lihat di apa namanya di kitab ya. Di sini faslun fil libas gitu ya. Jadi faslun itu ada bab yang terpisah ya, yaitu setelah sholat khauf ya beliau memasukkan apa libas, yaitu pakaian. Nah sebenarnya kalau kita kaitkan maka ini kaitannya dengan menutup aurat sebenarnya. Ya, maka menutup aurat bagian dari syarat sahnya sholat. Ya, kemudian beliau memasukkan apa libas yang haram saja itu harir, karena pembahasan libas itu sebenarnya banyak. Akan tetapi para ulama itu apa namanya tidak dalam kitab fikihnya itu tidak berbicara tentang khusus tentang apa tentang fasul libas kecuali dalam mutawalat, kecuali dalam kitab-kitab fikih yang panjang. Jadi itu mungkin korelasinya bahwasanya libas itu bagian dari menutup aurat yang dia disyaratkan dalam sahnya sholat. Ya, jadi kalau seandainya pakai harir untuk sholat bagaimana? Kita belum bahas ya tadi apa. Harir untuk sholat bagaimana? Kalau tidak ada pakaian yang lainnya maka dipakai itu harir. Ya, dan sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebar 4 jari itu dimaknai secara harfiah atau yang penting bordir sutra yang tidak banyak. Ya, itu cuma takdir ya atau perkiraan. Ya, secara kebiasaan ya kalau seandainya ornamen itu ya nggak dominan gitu loh. Ornamen itu ya nggak dominan. Nah, di dalam riwayat Umar mengatakan kadang mengatakan 2 jari, kemudian lewat yang tadi yang di awal saya bacakan tadi 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Nah, ini menjadi takrib saja, menjadi perkiraan. Ya, jadi ornamen yang dari sutra itu tidak banyak, tidak dominan. Ya, jadi bukan harfiah jari orang sekitar 4 cm. Tapi kalau seandainya dikasih senti ya mungkin maksudnya itu. Jadi misalnya dikasih sentimeter itu kalau seandainya apa kita tidak bisa menetapkan kira-kira berapanya urfnya maka dengan jari beneran gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dan kalau nggak ada kita masuk ke bab jenazah, tapi mungkin pertemuan berikutnya aja ya, insya Allah. Jadi biar satu bab. Ya, setelah ini bab janais, bab al-janazah mungkin ini perlu perhatian lebih ya, karena ini banyak apa namanya yang kita harus kita pahami jadi dalam bab janais ini. Ya, maka nanti mungkin agak pelan mungkin. Ya, tidak seperti sholat-sholat yang sudah lewat atau mungkin bab libas ini agak cepat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.